akan mengeluarkan lendir. Kalau virusnya masuk ke bagian hidung, influenza atau mulut, maka kita suka berasa ada ingus di hidung kita. Ya, ingus di hidung kita semprot, srot. Nah, itu keluar ingusnya. Nah, ingusnya itu adalah gulungan lendir yang tubuh kita bikin menggulung si virus itu atau menggulung si bakteri itu. Jadi hati-hati, buang ingus jangan sembarangan. Nah, selanjutnya juga kadang-kadang untuk mengeluarkan ingus kita tinggal semprot hidung kita, tapi kalau misalnya ada di leher atau di kerongkongan, mau tidak mau kita harus mengeluarkan dahak kita, lendir, gitu kalau pagi-pagi. Nah, jadi saran saya, mungkin kawan-kawan di sini, itulah perlunya bersiwak atau sikat gigi, ya. Jadi pastikan sebelum tidur malam kita harus sudah sikat gigi, ya, dengan odol, ya, otomatis meningkatkan pH kita, membuat mulut kita itu lebih segar, ya. Tapi jangan lupa pada saat sikat gigi itu kita harus membuang dahak kita. Caranya gimana? Yaitu dengan menggosoknya. Ini misalnya saya ada sikat gigi nih, ya, sikat gigi, saya isi odol, ya kan? Saya sikat gigi semuanya, ya. Nah, nanti pada semuanya atas bawah, dalam luar, ya. Jangan lupa lidahnya, disikat. Kalau bisa sampai agak sedikit dalam sehingga kita berasa mau muntah. Gitu. Nah, pada waktu gitu keluar dahaknya, lendirnya, itu virus yang memang sudah masuk ke kerongkongan kita, terutama virus COVID-19, itu akan ikut keluar. Nah, cuman pastikan pada saat dia keluar, ya, lekas disiram. Ya. Jadi biasanya pagi-pagi. Pagi-pagi itu kita tidur, pada waktu kita bangun, ya, cuci tangan, cuci mulut, ya kan, muka, kaki, berwudu lah, ya, karena saya muslim berwudu. Nah, jangan lupa kita sikat gigi dulu. Nah, ini sampaikan juga ke anak-anak, ya. Maksudnya gini, apa yang saya sampaikan di sini, saya lupa di awal, siapkan alat tulis, ya, siapkan kertas, catat apa yang bisa dicatat. Nah, juga mindsetnya apa yang diterima hari ini, jangan buat diri sendiri, tapi untuk dibagikan ke orang lain, ya. Jadi balik lagi, sudah sikat gigi, sampai agak sedikit kita mau muntah, keluarkan, ya kan, gitu. Nah, itu langsung lekas disiram, dibuang. Kenapa? Karena itu penyakit. Ya, apalagi kita nggak tahu bahwa dahak kita atau reak kita itu ada virus COVID-nya, jadi sangat berbahaya. Jadi mesti harus langsung disiram, masukkan ke selokan, ke drainasenya, siram sampai bersih, jangan sampai ada sisa. Ini takutnya nanti kalau misalnya kering atau apa, dia akan terevaporasi, terhirup lagi, akhirnya kamar mandi kita jadi biang penyakit, ya. Jadi juga saran saya harus saat ini sering bersih-bersih dalam kondisi COVID ini, ya. Jadi itu mencegah munculnya penyakit baru yang sekarang adalah penyakitnya adalah COVID-19. Selain itu juga Indonesia saat ini kebagian selain pandemi itu ada epidemi. Epideminya itu adalah sekarang dengue fever, ya, yaitu DBD, demam berdarah. Sebenarnya, ya, demam berdarah itu jauh lebih kejam lah ketimbang si COVID-19. Kalau demam berdarah itu jadi nyamuk masuk sini, ya kan, dia ngeluarin virus dengue, yang dia serang itu adalah sel darah merah, ya, sel darah merah. Begitu virusnya berkembang di sel darah merah kita mati sama dia, ya, terus kita kekurangan sel darah merah, keracunan, itu masa inkubasinya kalau COVID-19 itu 14 hari, ya. Kalau dengue itu 4-5 hari, kalau nggak langsung ditolong hari ketiga, gitu ya, itu hari keempat kelima meninggal, ya. Jadi saking lebih kejamnya itu si dengue fever, ya.
Jadi sebenarnya lebih serem adalah si DBD. Cuman karena ini epidemi hanya lokal Indonesia saja, ya secara internasional tidak terekspos gitu ya, dan juga hanya ada di negara-negara tropis saja. Kalau dengue fever ini, kalau COVID kan sampai ke subtropis, bahkan sampai ke hampir ke kutub utara pun ada di sana. Nah, jadi caranya yaitu mencegah, caranya supaya kita tidak kena sakit atau kena penyakit ya kita tingkatkan antibodi kita, ya. Otomatis kita memelihara kesehatan tubuh. Sekarang banyaklah jam 10 sudah berjemur, orang lebih banyak berolahraga, ya. Orang juga konsumsi herbal lebih banyak. Sebenarnya sekarang adalah saat-saatnya kawan-kawan kita itu membuktikan lah ibaratnya kepiawaian obat herbal MSI kita, ya. Dan alhamdulillah kemarin setelah kita ada Zoom meeting di beberapa kali, itu memang anggota MSI mungkin ada yang satu, saya dengar ada satu yang kena di Bali, terus alhamdulillah udah sembuh, sisanya alhamdulillah ya mungkin 99% kali ya saya bisa sampaikan kita bisa insya Allah bisa lalui lah dengan kondisi COVID ini, dan jadi menurut saya justru komunikasi kita yang memang lihat MSI kuatnya di online, ya kembali lagi ke basic yaitu online bisnis jadinya gitu ya. Jadi tujuan konsumsi obat herbal itu adalah 3, mengobati penyakit yang telah ada, mencegah munculnya penyakit baru, dan memelihara kesehatan tubuh ya. Nah, kondisi kesehatan dunia ya, ini sebelum terjadi perubahan ya, itu sehat 10%, sakit 10%, sehat tapi punya problem kesehatan itu 80%. Mungkin terjadi perubahan akibat COVID-19 mulai Desember 2019 kemarin, ya. Mungkin yang sakit bertambah banyak, ya kan. Yang sehat, tapi tetap yang sehat, benar-benar sehat juga mungkin hanya bisa berkurang. Yang sehat dan tapi punya problem kesehatan itu bertambah gitu. Artinya gini, orang sehat tapi punya problem kesehatan. Contohnya kita tidur, ya, malam ini kita tidur, ya, dalam keadaan sehat. Besok pagi itu kita ngerasa punggungnya, pundaknya, kepalanya itu pegel-pegel gitu. Ini agak pegel-pegel terus gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah pasar kita gitu. Orang masih bisa lalu lalang, masih bisa berinteraksi, tapi dia ada masalah kesehatan yang memang dia nggak tahu bahwa dia tuh ada sinyal-sinyal di tubuhnya yang memberikan sinyal sakit, yang biasanya juga sinyal sakit ini diabaikan. Misalnya dia sering pusing kepalanya, ya, sering biduran, sering bisulan, suka gatel, ya, suka mencret-mencret, ya, terus suka ke belakang. Itu sebenarnya sinyal, ya, sinyal dari tubuh kita. Ini ada apa nih tubuhnya? Jadi sebenarnya kita harus komunikasi dengan organ kita, organ tubuh kita. Jadi sinyal ini jangan diabaikan atau jangan dicuekin lah gitu istilahnya. Tapi harus kenapa ya saya kok sering pusing terus ya? Kenapa kok saya matanya agak kunang-kunang? Kenapa pundak saya selalu pegel kalau bangun tidur? Ya, kenapa pinggang saya ini kok suka sakit kalau bangun? Terus ke jalan, kenapa kok sekarang agak terseret-seret ya? Nah, itu adalah semua sinyal-sinyal dari tubuh kita yang, atau perut kita kadang-kadang suka kolik gitu ya. Itu semuanya sinyal dari tubuh kita yang harus perlu atensi. Ya, harus perlu perhatian. Kenapa? Karena mungkin makan kita salah, pola makan kita salah, pola minum kita salah, pola hidup kita salah, mungkin juga sampai pola pikir kita yang salah, gitu. Nah, jadi mesti harus agak sedikit peka, ya. Ini kita udah mulai training herbalogi. Saya berharap kawan-kawan di sini bisa menjadi herbalis nantinya, ya. Paling tidak harus ada kepekaan terhadap organ tubuh kita. Nanti juga kita belajar kepekaan terhadap
organ tubuh orang lain. Artinya kita bisa membaca penyakit orang, ya kita bisa menelaah penyakit orang, dan juga bagaimana memberikan obat herbal yang baik sehingga terjadi kesembuhan dari pasien kita, baik itu misalnya customer kita atau downline kita atau bahkan keluarga kita sendiri, gitu. Ya, jadi itu yang nanti kita pelan-pelan kita bahas. Nah, prinsip herbalogi, kalau bicara mengenai herbalogi, itu prinsip dasarnya adalah bahan baku. Ya, bahan bakunya ini dia itu harus dari bahan-bahan yang menggunakan yang bersifat alami. Tidak ada bahan-bahan dari bahan kimia obat. Ya. Jadi bahannya itu harus. Saya kedengar nggak ya? Jadi bahan-bahan yang bersifat alami ini, ya, ini harus benar-benar kita ambil dari tempat yang memang pemilihan dari bahan-bahannya yang sifat hara tanahnya itu yang bagus gitu. Salah satunya contoh misalnya pegagan gitu ya. Nah, ini pegagan. Pegagan ini kita taruh di madu cerhat ya. Nah, pegagan yang kita ambil di sini bukan pegagan yang dibudidayakan. Jadi pegagan yang memang ada di pematang-pematang sawah yang kita sengaja ambil di alam bebas, ya, di alam bebas sehingga dia lebih kuat, ya, daya tempur zat aktifnya lebih kuat dibandingkan dengan pegagan yang budidaya. Jadi ini ada dua pegagan, ya, antanan atau Centella asiatica. Dari dua ini yang kita ambil nih, ya. Kalau yang budidaya, yang bentuknya jadi sayuran gitu, nggak kita ambil. Kita ambil adalah yang bahan-bahan yang bersifat alami yang kuat. Contohnya tripang atau gamat, ya. Nah, tripang atau gamat itu adalah yang kita ambil, ya. Kita ambil dari laut lepas yang masih bersih lautnya. Ya, yang masih bersih lautnya. Bukan laut yang tempatnya alur kapal laut, ya kan? Kenapa? Alur kapal laut itu kadang-kadang dia mengeluarkan sampah, toksin, ya, racun-racun, limbah, gitu ya, yang mana oleh si gamat itu diambil untuk dibersihkan. Nah, jadi berbahaya sekali kalau kita ngambil pemilihan bahan baku obat herbal kita yang tidak alami, yang jadi benar-benar khusus alami, ya, sehingga khasiatnya alhamdulillah itu kita bisa representasikan lah atau kita pertahankan sehingga bagus terus, gitu ya. Selanjutnya adalah kita tidak menggunakan bahan isolasi atau bahan isolat atau kimia sintetis atau obat-obat kimia. Nah, ini juga kalau kita pakai itu akan melanggar peraturan dari Badan POM. Ya, karena sebuah industri obat tradisional IoT itu tidak boleh diperkenankan sama sekali menggunakan bahan-bahan isolat. Ya, jadi kalau misalnya ada yang bilang, oh, obat herbal MSI itu bisa menyembuhkan penyakit degeneratif, pasti itu dikasih obat kimia deh, nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin ya. Jadi kenapa? Karena satu, dari prinsip herbalogi kita harus menggunakan bahan-bahan yang alami, ya. Yang kedua adalah melanggar aturan, gitu ya, melanggar aturan. Nah, bagaimana konsekuensinya kalau kita melanggar aturan, ya kan? Nah, maka bisa jadi kita pabriknya ditutup, ya, bisa dapat suspensi, dapat hukuman 6 bulan, atau kalau terus melakukan itu pabriknya ditutup. Dan kebetulan karena saya juga pengurus di Gabungan Pengusaha Jamu, GP Jamu seluruh Indonesia, itu memang ada terjadi beberapa kawan yang punya industri obat tradisional yang mereka coba-coba memasukkan bahan kimia obat BKO ke dalam obatnya, ya, untuk mendapatkan
khasiat yang spontan gitu. Nah, itu dicek oleh Badan POM, terbukti ada memasukkan bahan kimia obat, pabriknya disuspend atau ditutup sekalian. Jadi memang harus hati-hati. Kita sama sekali tidak boleh menggunakan bahan-bahan isolat. Ya. Nah, selanjutnya bahan-bahan tersebut, bahan alami tersebut diproses dengan metode ekstraksi. Ya, jadi metodenya ini harus yaitu dimaserasi atau perkolasi. Nah, ekstraksi ini pun juga harus mengacu kepada yang namanya morfologi, ya, sifat dasar dari si simplicia, ya, atau bahan-bahan obat herbal kita, dasarnya itu disebut simplicia. Mungkin bisa ditulis ya, simplicia, SIMPLISIA, simplicia, ya, simplicia. Nah, simplicia ini harus kita tahu morfologinya. Contohnya lagi, misalnya pegagan. Pegagan itu, ya, pada waktu diekstrak atau pegagan dan temulawak ini yang ada di cerhat ini, ya, pada waktu diekstrak, dia itu tidak boleh dipanaskan di atas 60 derajat Celcius, ya. Kalau dipanaskan dengan 60 derajat Celcius, maka zat aktifnya seperti ada brahmanosid, asiatosid gitu ya, yang bagus buat neurotransmitter, buat listrik saraf kita, itu akan hilang, akan terevaporasi, akan menguap, ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengekstrak, ya, mesti harus tahu dulu morfologinya, ya. Jadi kalau misalnya kita rebus si simplicia pegagan atau antanan, ya, itu lewat dari 60 derajat hilang. Yang tersisa adalah zat hijau daunnya saja, warna hijaunya saja. Jadi percuma kita mengekstrak kalau nggak tahu, hilang khasiatnya. Ini juga misalnya manjavikan, ya, manjavikan nih, ya. Terus manjavikan ini kalau itu ada manjakani, ya, ada manjakani. Manjakani kalau kita ekstrak, ya, dengan air, ya, air dingin misalnya, pakai proses maserasi, ya, itu akan dihinggapi jamur atau bakteri, ya. Padahal kita mengekstraknya dengan air misalnya. Nah, oleh karena itu kita harus mengekstraknya dengan etanol, ya. Atau dengan air boleh, harus pakai perkolasi, dipanaskan. Tapi itu pun tidak menjamin, maka itu kita pakai etanol yang 70%, nanti etanolnya 70% diuapkan, 30% airnya disisakan, baru kita ekstrak lagi. Gitu. Jadi tanpa kita mengenal dari sifat-sifat herbal tersebut, akan sulit, ya, untuk mendapatkan hasil ekstraksi yang bagus, ya, gitu, yang berkualitas, yang bisa disebut sebagai obat herbal berkualitas dan berkhasiat tinggi. Jadi memang ada ilmunya, ya. Kebetulan saya belajar ini dari sejak 2007, 2006 lah, gitu. Ya, jadi pengalamannya supaya bagaimana kita bisa menciptakan sebuah obat herbal yang bagus, ya, kompetitif, itu memang banyak jam terbangnya lah, gitu, ya. Jadi prinsip pertama adalah bahan baku. Ya, bahan bakunya harus yang alami, nggak boleh bahan kimia obat, dan harus diekstrak. Ya, juga nggak boleh juga misalnya daunnya terus digerus, ditumbuk, terus langsung
dikunyah gitu ya, itu nggak bagus karena karena itu masih bentuknya simplisia ya. Juga misalnya direbus sampai matang sekali ya, itu juga nggak bagus. Direbus sampai 100 derajat Celcius itu juga tidak bisa, kecuali kopi. Nah, kopi itu kenapa kopi ya sering direbus sampai mendidih ya, bahkan di 125 derajat Celcius. Karena pada saat 125 derajat Celcius itu ya, itu kopi akan keluar kafeinnya ya, zat aktif kafeinnya akan keluar. Sehingga memang kalau kopi hanya direbus 60 sampai 70 derajat Celcius, kafeinnya nggak keluar. Nah, jadi inilah yang saya sebut morfologi atau sifat dari simplisia yang harus kita ketahui. Tanpa itu kita akan tidak dapat kita tidak akan mendapatkan satu produk herbal yang benar-benar berkhasiat gitu ya. Ini pelajarannya rada panjang ya. Nah, ekstrak, nah ini alat ekstraksi kita ya. Ini ada mereknya Buchi ya, dari Swedia, ada 12 unit di Indonesia, kita satu. Ya memang jarang mesin ini ada ya. Selanjutnya, apa sih yang mesti harus dikeluarkan dalam tubuh kita, racun dalam tubuh kita yang harus dikeluarkan ya, supaya kita sehat ya. Itu adalah pertama virus ya. Nah, virus ini dia masuk, dia bisa mati ya kan, dengan satu, kita menambah antibodi kita ya, meningkatkan antibodi kita ya, atau kita meningkatkan pH tubuh kita ya. Ini banyak nih virus-virus, ada HIV, influenza. Kalau kita lihat influenza sama nih ya, sama hampir mirip dengan COVID ya, karena ada mahkotanya, HIV juga gitu ya. Selanjutnya bakteri ya, racun yang ada di dalam tubuh kita itu bentuknya virus, bentuknya bakteri. Nah, bakteri yang umum ini adalah misalnya Staphylococcus aureus, E. coli, Salmonella, ini yang bikin sakit perut nih ya. Jadi banyak macamnya ya, banyak macamnya. Dulu mematikan ya, tapi karena kita udah tahu cara memusnahkan si virus ini atau mengeluarkan virus ini dalam tubuh kita, akhirnya kita melihat ini adalah hal yang bisa disembuhkan. Sama dengan si virus tadi. Dulu ini influenza ya, atau rabies virus atau Ebola ya. Ini dulu zaman dulu sekali ini nggak ada ininya, nggak ada obatnya. Nah, sekarang karena ada obatnya dan tubuh kita sudah bisa melihat virus ini, ya otomatis bisa disembuhkan gitu. Bakteri juga begitu, sama halnya ya. Nah, selanjutnya adalah radikal bebas ya. Nah, radikal bebas ini yang berbahaya adalah dia ini merusak DNA kita. DNA ini adalah seperti kayak mitokondria ya, inti sel. Bagaimana DNA kita dirusak? Bisa jadi dengan UV light ya, sinar matahari UV-nya masuk ke kulit kita, ya kan? Kulit kita sering terpapar. Kita masalahnya karena kita sendiri biasanya pemicunya adalah makanan dulu, ya. Terus akhirnya tubuh kita teracuni, komposisi racun di dalam tubuh kita itu semakin besar. Mau tidak mau, ya merusak DNA kita. Juga inflamasi di sini atau karena infeksi, ya masuk ke akhirnya sel darah putih kita bekerja, ya kan? Kalau tidak kuat, ya DNA kita rusak gitu.
Nah, selanjutnya karena metabolisme. Nah, metabolisme mitokondria, yaitu inti sel yang disebut mitokondria itu adalah inti sel, itu terusaki. Biasanya karena makanan misalnya. Rokok juga begitu. Ya, rokok, paru-paru terutama ya di saluran pernapasan atas ini yang terserang. Sehingga apapun organ yang dilewati oleh rokok dan asap rokok ini akan rentan untuk sel atau DNA-nya terusaki, gitu ya. Radiasi juga begitu, ya. Terpapar radiasi itu akan merusak DNA kita. Polusi udara, ya, polusi udara, ya ini asapnya, ya juga akan merusak si DNA kita. Dan nanti selain DNA, yang lain juga akan terusaki, gitu. Ya. Itu radikal bebas. Logam berat, ya. Logam berat salah satunya apa? Ini ada namanya arsenik, ya. Arsenik itu ada didapatkan dari air, ya, makanan, polusi udara. Menyerang apa? Menyerang otak, menyerang jantung, kulit, dan menyebabkan kanker. Ya, ini arsenik. Ini kalau arsenik ini kadang-kadang benar-benar dijadikan racun untuk membunuh orang. Tiba-tiba jantungnya berhenti atau otaknya nggak berfungsi. Ya, merkuri. Ya, merkuri ini biasanya terdapat di ikan, ya, di lampu fluoresen, ya, di silver fillings yang hubungannya dengan perak, gitu ya. Nah, atau ada di kosmetik, ya. Nah, kalau sering terpakai atau terpapar, masuk ke mulut misalnya, ini otak yang terserang, imunitas terserang, ginjal atau kidney terserang. Nah, selanjutnya lead, ya, lead atau plumbum, ya, plumbum ini biasanya ada di cat, ya, cat. Jadi harus hati-hati. Terutama buat kawan-kawan yang punya anak, itu kadang-kadang sekarang kita ada beli cat, anak-anak pegang, terus kesentuh sama muka, nah itu ada racunnya, ya, ada body toksinnya, ada racunnya. Nah itu apa yang terserang, yaitu otak, tulang, ya, liver, juga termasuk ginjal. Aluminium di sini, ya, kena yang terserang adalah otak dan tulang. Banyakan ada di obat-obatan, ya, alat-alat medication, makanan, dan air. Kromium, ya, ini yang menyerang ginjal, paru-paru, menurunkan imunitas, ya. Dia banyak di makanan, air, juga polusi industri. Kadmium, ya, itu menyerang jantung, ya, ginjal, dan tulang. Ada kebanyakan didapatkan di makanan karena polusi udara dan rokok terutama, ya. Jadi hati-hati yang merokok, ini akan terserang ginjalnya, tulangnya, dan jantungnya, gitu, ya. Nah, 4 hal inilah, ya, yang biasanya bersemayam di tubuh kita, masuk ke dalam tubuh kita, ya. Setelah itu dia akan berkembang biak sebanyak-banyaknya jikalau pH tubuh kita itu rendah, ya. Kalau pH tubuh kita rendah di bawah 4, ini virus, bakteri, radikal bebas, logam berat ini bikin kerajaan di dalam tubuh kita. Ya kan? Nah, dia akan sekonyong-konyong melihat misalnya stop ke dalam satu organ. Cara masuknya mereka bagaimana? Ya, masuknya bisa dari mulut pencernaan, ya kan? Mulut pencernaan, terus harusnya terbuang oleh feses di lambung, ya, terbuang menjadi feses di lambung. Tapi yang terjadi adalah apa? Yang terjadi tetap aja diambil oleh usus 12 jari. Nah, radikal bebas ini diambil usus 12 jari atau virus, bakteri, masuk dia ke sistem
sirkulasi darah, ya. Nah, masuk sistem sirkulasi darah berarti dia akan menyebar ke seluruh tubuh kita yang memang ada pembuluh darahnya. Nah, sekarang kita tanya sendiri, adakah satu tempat di tubuh kita yang tidak teraliri pembuluh darah, yang tidak ada pembuluh darahnya? Semuanya ada. Telinga kita nih, kita robek sedikit keluar darah. Ya. Ya, paling gigi kita. Ya, gigi kita kalau diangkat itu ada saraf, itu kena langsung ketemu pembuluh darah. Ya. Semuanya. Jadi kalau sudah masuk si keempat item ini nih ke tubuh kita, ya, ini harus perlu hati-hati. Ya, jangan sampai dia menyebar. Jangan sampai dia berkembang biak. Kalau perlu dikeluarkan gitu. Nah, cara mengeluarkannya nanti kita pelajari, ya. Nah, prinsip herbalogi yang kedua selain bahan baku tadi adalah prosesnya, gitu. Nah, prosesnya di sini adalah kita menganut, yaitu namanya disebut 4R, ya. Pertama adalah R pertama, rilis. Dia mengeluarkan, ya, mengeluarkan racun. Racunnya apa? Ya tadi, racunnya adalah si virus, bakteri, radikal bebas, sama logam berat. 4 item itu, ya, yang harus dikeluarkan. Nah, caranya bagaimana? Nanti kita belajar caranya, ya. Yang kedua adalah relax. Jadi setelah racunnya kita keluarkan, dia akan membuat rileks atau mengistirahatkan organ tubuh yang terkena racun tadi, gitu. Organ tubuh yang terkena racun tadi. Nah, setelah racunnya itu dikeluarkan, ya, organnya dibuat rileks. Contohnya gini. Kalau kita kebiasaan mengkonsumsi gula atau glukosa, ya. Contohnya gini, minum teh, ya. Teh itu, ya. Teh itu kalau dia hanya teh saja, ya. Dia hanya teh saja itu bagus. Apalagi teh panas, teh hangat, ya. Teh itu punya sifat satu, dia akan meluruhkan lemak. Ya. Dia akan membuat kita rileks, ya. Meningkatkan hormon kita untuk rileks. Nah, meluruhkan lemak ini, ya, kalau dia hanya menjadi teh sendiri dan hangat, ya, diterima oleh lambung kita, dia langsung meluruhkan lemak sifatnya. Jadi masuk ke mulut, memang rasanya nggak enak, ya, teh pasti pahit gitu ya. Nah, tapi kalau teh manis, ya, teh manis itu dia bukan meluruhkan lemak lagi, justru bisa membuat aglutinasi. Jadi lemak ini menggumpal, ya, kalau dia pakai teh manis. Apalagi es teh manis, dia udah dia menggumpal, ya kan? Udah dia menggumpal gitu, terus udah dia menggumpal, terus dia benar-benar menutup, ya, menutup supaya lemak itu tidak meluruh gitu. Jadi kontraproduktif. Yang awalnya kita mau minum teh itu supaya kita lemaknya berkurang, ya. Tapi karena teh manis, lemaknya nggak berkurang, malah bertambah. Ini apa nih? Ini teh nih. Teh hangat, ya. Jadi kawan-kawan di sini mesti harus hati-hati memilih minuman, ya. Contohnya lagi gini, kita punya asam lambung, ya. Kita punya asam lambung. Oh, saya kembali ke teh dulu, ya. Nah, karena kebanyakan minum teh manis, ya, teh manis, otomatis terus kita minum teh manis, itu terutama di pesisir utara Jawa tuh, ya. Di kampung papa saya di daerah Pemalang situ, kalau pesen teh, Mbak, saya pesen teh.
itu yang dikasih tuh teh, ya, di bawahnya gula 1 senti, gula putih 1 senti. Nah, itu kontraproduktif, ya. Nah, karena kita sering minum itu, akhirnya darah kita itu menjadi kadar gulanya tinggi. Kadar gulanya tinggi, otomatis supaya kadar gulanya tidak tinggi, kita perlu insulin. Nah, insulin itu ya diproduksi oleh tadi kelenjar atau organ yang disebut pankreas. Nah, pankreas inilah dalam tubuh kita dia mengeluarkan insulin supaya apa? Darah di dalam tubuh kita yang kita sirkulasi itu tidak terlalu kental karena gula itu kental. Ya, dia akan melambat sirkulasi darahnya. Kenapa? Kalau contohnya lah, melambat ya kan, bahkan menjadikan plak. Apalagi kalau orang suka minum gula keseringan, terus makan gorengan keseringan, atau lemak jenuh keseringan, udah tuh pipa kapiler yang ada di darah udah banyak plaknya, banyak kolesterolnya, terus yang lewat ke situ darahnya kental, jadi lambat. Jadi terus gula itu justru dia menurunkan pH, ya, justru dia menurunkan pH, bukan meningkatkan pH. Ya, awalnya konsumsi teh untuk meningkatkan pH, tapi begitu dikasih gula berubah dia sifatnya untuk menurunkan pH. Jadi udah pH-nya rendah, ini kita ngomong darah dulu ya. Sudah pH-nya rendah, otomatis virus, bakteri paling seneng hidup di situ. Ya. Kedua, pipa kapiler, pembuluh-pembuluh di darah kita itu jadi menebal. Ya, menebal, tidak elastis. Ya. Ya, menebal tidak elastis. Terus cairan yang melewati pipa kapiler tersebut yang menebal, ya, itu tidak cepat, melambat, gitu loh. Jadi ini 3 kali masalahnya, gitu loh. Nah, akhirnya karena gula darahnya itu tinggi, pipa kapilernya tidak elastis, gitu ya. Terus pipa kapilernya juga itu menebal, ya. Akhirnya jantung kita sangat berat bekerjanya. Nah, karena sangat berat kerjanya, dia pompa kuat, ya kan, pompa kuat, pompa mengakibatkan tensi darahnya naik. Gitu. Nah, terus suatu saat kita olahraga yang keras, futsal atau apa, ya kan, langsung aritmia, meninggal. Gitu. Nah, ini dia hal-hal yang kebiasaan yang dari kita muda, ya, kita selalu memasukkan racun ke dalam tubuh kita tanpa kita sadari, hanya makanan atau minuman yang kita nikmati. Jadi ini juga terjadi pada saat kita berpuasa. Pada saat berbuka, kita punya kesempatan bahwa lambung itu tidak bekerja selama 12 sampai 14 jam. Ya, begitu lambung diem, ya, dia puasa, dia diem, nggak bekerja. Harusnya kalau kita peka dengan organ kita, saat dia diam, tidak bekerja, ya kan, pada saat dia mulai bekerja, harusnya dikasih hadiah si lambung kita itu. Yaitu apa? Dengan makanan atau nutrisi yang sehat. Misalnya obat-obat herbal kita, ya. Misalnya ini Biosimapro. Ini bagus untuk meningkatkan meningkatkan pH di lambung kita dan juga untuk menetralisir asam lambung kita. Gitu. Ini si Biosimapro. Jadi pada saat kita berbuka puasa, seharusnya berikan nutrisi yang sehat. Saya bulan puasa kemarin begitu buka puasa, itu saya biasanya konsumsi Biosimapro, saya minum Gamat, ya kan,
terus juga saya karena lambung tidak bekerja, biasanya tingkat keasamannya naik. Nah, saya netralisir dengan Ziranto Blue gitu. Ya. Ya, netralisir dengan Ziranto Blue, ya kan? Terus juga akhirnya saya punya lambung ternetralisir, nutrisi yang ada di obat herbal kita itu langsung diserap, ya. Langsung diserap oleh lambung kita, ya, sehingga sehat tubuh kita. Itu harusnya dihadiahkan seperti itu. Tapi yang terjadi, yang saya lihat dengar kawan-kawan, begitu dia buka puasa, yang dikonsumsi apa? Teh manis atau es teh manis. Ya, gula menurunkan pH, ya, menurunkan pH, otomatis si bakteri dan virus akan cepat masuk. Juga dia meningkatkan asam lambung. Mau nggak mau asam lambung itu akan meningkat ke yang saya bilang tadi, ke liver, ke paru-paru, ke jantung, bahkan kepala. Maka itu kadang-kadang kalau orang asam lambungnya tinggi, ya, dia akan merasa pusing. Ya. Kenapa? Karena kepalanya kena asam sehingga pH-nya rendah. Ini screen saya kadang-kadang mesti mundur kali ya. Ya mesti mundur gitu. Ya. Jadi ini yang mesti harus kita waspadai, ya, pada saat kita konsumsi makanan dan minuman, ya. Nah, terus R yang ketiga, ya, setelah tadi nih kita bicara si pankreas, ya. Si pankreas itu bekerja berat, ya, karena dia harus mengeluarkan insulin, ya, untuk supaya menetralisir kadar gula di darah, ya, sehingga dia terus kerja berat, mau nggak mau dia capek sendiri, akhirnya dia berhenti berfungsi. Kenapa? Karena bersemayamlah si virus atau bakteri di situ. Nah, nggak bisa. Mau nggak mau, karena obat herbal kita mengeluarkan virus, bakteri, radikal bebas yang bersemayam di si pankreas, ya. Keluar, dia bikin rileks sementara. Nah, setelah itu dia rileks, dia akan melakukan regenerasi sel, yaitu mengganti dengan yang baru. Jadi mitokondria yang ada di pankreas, terus juga sel yang ada di pankreas itu diperbaiki. Nah, kita punya obat, ya. Ini Gamat punya kekuatan untuk meregenerasi sel, ya. Jadi dengan kita dapat meregenerasi sel, jadi sel-selnya itu regenerasi, ya kan, sehingga organ yang sakit itu bisa mulai tersembuhkan, ya. Jadi rilis, dia rileks, dia regenerasi. Setelah itu dia merefungsi atau refunction, memfungsikan kembali si organ tersebut, ya. Tentu dengan tata caranya, ya, dengan tata caranya, dosisnya nanti kita belajar, gitu ya. Hal yang lain misalnya kalau terjadi di lutut misalnya, ya, osteoporosis atau osteoartritis, ya, dengan otomatis di situ ada racun yang kita keluarkan, sel tulangnya kita bikin rileks, meregenerasi dengan sel yang baru, akhirnya berfungsi kembali. Itu biasanya prosesnya begitu, ya. Yaitu si 4R ini. Selanjutnya 4R yang pertama tadi rilis, mengeluarkan, ya. Bagaimana sih kita cara mengeluarkan si racun-racun tersebut, ya? Ya dengan konsumsi obat herbal, ya. Tapi mesti harus hati-hati kawan-kawan di sini. Obat herbal yang kita miliki ini, ya, terus Cerhat, gitu ya, Vitogreen, ya, terus Biosimapro, ya. Ini adalah obat-obat herbal yang alhamdulillah karena kita proses
dengan pengetahuan, dengan teknologi, ya, alhamdulillah khasiatnya nyata. Terutama bisa kawan-kawan lihat di testimoni-testimoni yang sudah ada, gitu ya. Nah, cuma jangan sampai pada saat dia konsumsi misalnya Gamat sama Biosimapro gitu. Ini orang misalnya mau sembuh, saya minum Gamat deh gitu, ya. Terus setelah itu dia ngerasa pusing, dia ngerasa menggigil badannya, atau dia ngerasa ngantuk gitu. Nah, contohnya nih minum kopi Mahkota, ya, kopi Mahkota Raya, gitu ya. Bukannya dia strong gitu ya, tapi jadi tidur, gitu loh. Jadi tidur. Nah, ini adalah proses detoksifikasi. Nah, yang sering terjadi, yang saya dapatkan informasi dari grup-grup WA ataupun yang japri sama saya, Pak, kok setelah konsumsi obat herbal MSI, Pak, bukannya sembuh, Pak, tapi malah tambah sakit, Pak, gitu. Itu banyak yang komplain seperti itu. Banyak sekali. Nah, kenapa? Itu adalah proses detoksifikasi. Tapi proses detoksifikasinya itu berlebihan atau yang kita sebut detoksifikasi yang vulgar, ya, sehingga orang setelah konsumsi obat herbal kita terjadi detoksifikasi, dia menjadi kapok, ya, atau menjadi trauma, nggak mau melanjutkan konsumsi obat herbal ini. Padahal udah dia beli misalnya, atau dia dengar dari orang lain, oh, minum Gamat tambah sakit, gitu loh. Akhirnya timbul ketidaknyamanan, tambah sakit itu tidak nyaman, ya kan? Akhirnya orang nggak berani. Padahal sebuah keniscayaan. Jadi sebuah keniscayaan kalau dia konsumsi obat herbal itu harus terjadi detoksifikasi. Ya, tolong dicatat ya. Jika seseorang atau pasien mengkonsumsi obat herbal, maka harus terjadi proses detoksifikasi. Harus terjadi, ya. Nah, detoksifikasi itu macam-macam, nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, selanjutnya, ya, pertanyaannya gini, Pak, kalau nggak terjadi detoksifikasi gimana, Pak? Ya kan? Nah, ada dua jawabannya. Kalau orang nggak minum obat herbal, ya, misalnya ini minum Garti nih, ya, ini mempercepat proses metabolisme. Saking mempercepat proses metabolisme, dia juga akan mengeluarkan atau memakai, tubuh kita itu akan memakai lemak, ya, yang ada di tubuh kita keluar kalau kita perlu asupan, perlu kalori tapi asupan makanan kita kurang, jadi kita ngambil dari lemak. Nah, itu detoksifikasinya, metabolismenya itu ada di liver atau di ginjal, ya. Ini si Garti, ya. Nah, menjawab pertanyaan tadi, kalau orang konsumsi obat herbal tapi nggak ada detoksifikasi, Pak, yang terjadi. Padahal keniscayaannya kalau orang konsumsi obat herbal pasti dia terjadi detoks. Paling gampang begini, minum kopi Mahkota Raya, ya, minum kopi Mahkota Raya misalnya, ya. Yang paling gampang mengindikasikan bahwa terjadi detoksifikasi adalah satu, dia sendawa atau dia kentut, atau dut gitu, ya. Artinya apa? Keluar itu anginnya dalam tubuh kita. Karena tubuh kita kan ada angin, keluar. Ya, contohnya nih, dengar ya. Tuh, tangan saya, ya. Nah, ini di buku-buku atau di kita punya apa? Kita punya persendian itu ada angin yang harus dikeluarkan. Maka itu kalau pegel-pegel, anginnya dikeluarkan. Gitu. Ada angin yang tipis, ada angin yang tebal gitu ya. Nah, sama gas asam lambung
yang bersifat asam tersebut, yang menurunkan pH, itu juga ada dalam tubuh kita. Gitu. Maka itu ada produk yang untuk mengeluarkan angin dalam tubuh. Gitu. Ya, nah, jadi dua. Pertama, kenapa dia nggak terjadi detoksifikasi? Satu, obat herbalnya ya tidak berkhasiat. Kenapa dia nggak berkhasiat? Bisa jadi komposisi ekstraknya itu rendah sekali. Ya, rendah sekali. Paling hanya 5%, 10% gitu. Kalau kita ini sampai hampir 700%, 7 kali gitu. Kalau si gamat, ya. Nah, yang obat herbal yang tidak berkhasiat karena komposisinya rendah itu disebut placebo. Tolong dicatat ya. Placebo, ya, PLASEBO, produk placebo. Nah, placebo itu adalah obat herbal, sebuah produk obat herbal yang komposisi ekstraknya sangat rendah. Jadi minum itu kayak nggak berasa minum apa-apa. Minum obat herbal seperti itu tidak berasa sehatnya gitu. Kemungkinan alasannya adalah si produsennya ya mau modalnya rendah, untungnya besar gitu. Ya. Modalnya kecil, jadi dia hanya beli 10%, 5% bahan bakunya, ntar dia campur dengan yang lain gitu. Akhirnya ya placebo. Tuh, yang pertama, kenapa nggak terjadi detox. Kedua, obatnya bagus, ya, tapi orang minum itu nggak terjadi detox, ya, nggak terjadi detox. Nah, ini jawabannya adalah karena tubuh si orang yang konsumsi obat herbal itu sehat, bahkan super sehat gitu, ya, sudah sehat. Nah, obat herbal yang dia konsumsi, ya, yang dia konsumsi itu langsung diserap oleh tubuhnya, ya, langsung diserap oleh tubuhnya dan membantu proses tumbuh kembangnya tubuhnya, terutama nih anak-anak. Anak-anak minum gamat, kasih satu. Kalau dia ngerasa pusing, kalau dia ngerasa mual, terus dia ada Manchester United, mencret-mencret, terus pipisnya banyak, ya kan, terus rada rewel, ya, itu dia berarti terjadi detoksifikasi. Tapi kalau dia minum misalnya mulai dari setengah tablet, terus 1 tablet sehari, 2 tablet, bahkan 3 tablet sehari, terus tidak terjadi detoksifikasi, ya, maka seluruh zat aktif yang ada di dalam obat herbal kita ini, misalnya ini gamat atau Biosimapro, itu langsung terserap dan dipakai untuk perkembangan tubuhnya, pertumbuhan tubuhnya. Jadi ini biasa terjadi pada anak-anak, ya. Anak-anak minum gamat misalnya, ya kan, Pak, ada yang nanya ibu-ibu, Pak, anak saya minum gamat kok nggak terasa apa-apa. Oh ya nggak apa-apa Bu, karena memang itu langsung dipakai, gitu loh. Dan obat herbal juga kalau misalnya kelebihan, ya, kelebihan obat herbal, zat aktifnya kelebihan di dalam tubuh kita, itu akan dikeluarkan sendiri melalui proses metabolismenya gitu. Jadi mau konsumsi obat herbal itu banyak, ya, bisa aja nanti dia akan dikeluarkan sendiri. Kalau sudah cukup, dia akan keluar sendiri zat aktifnya. Tapi kalau dia ada penyakit di dalam, minum obat herbal sekaligus banyak, ya kan, itu terjadi detoksifikasi, maka disebut itu detoksifikasi yang berlebihan atau detoksifikasi vulgar. Gimana sih cara mencegahnya? Pertama, biasanya nih kita ngomong ya dari gamat dulu nih. Gamat, ya, ada pada label obat herbal biasanya itu akan tertulis berupa dosis. Di situ tertulisnya adalah dosis
pengobatan. Asumsi kita itu 100%, ya. Kedua adalah dosis pemeliharaan atau perawatan. Biasanya itu setengah, ya, kadarnya dari dosis pengobatan, yaitu 50% gitu. Nah, dari dosis yang tertulis di kemasan ini, ya, itu kalau kita kasih langsung, ya, ini khusus saya bicara obat herbal MSI, ya, saya nggak ngerti obat herbal non MSI dan yang diproduksi oleh PT FAS, ya. Kalau dia langsung masuk ke dosis yang tertulis di sini, di produk, ya, pengobatan, pemeliharaan, perawatan gitu, 100%. Kalau gamat itu berarti kan 2 kali sehari 2 sampai 3 tablet. Artinya 2, ya, sampai 3 tablet, ya. Jadi bisa 4 atau bisa 6. Yang penting kita totalnya adalah kalau pengobatan gamat itu 6 tablet sehari. Ya, bisa 2 kali ini dan ini, ya. Atau kita bikin 3, 2, 2, 2. Jadi 3 kali. Yang penting dia 6 sehari. Itu disebut dosis pengobatan. Atau kita sebut secara matematisnya 100%. Kalau dosis pemeliharaan di sini, ya, adalah 2 kali atau mungkin sampai 3 kali, jadi setengahnya dari 6. Ya, setengahnya dari 6 tablet, yaitu 3 tablet. Bisa dikonsumsi pagi 1, siang 1, sore 1. Atau 2 pagi, siang 1, bisa. Atau pagi 3 tablet sekaligus. Ya, bisa, tapi konsekuensinya akan terjadi detoksifikasi. Gitu. Nah, jadi detoksifikasi yang vulgar maksud saya. Detoksifikasi semua pasti ada detoksnya, tapi yang berlebihan atau yang vulgar. Ini yang kita hindarin. Kenapa? Banyak saya dengar informasi karena belum ngerti cara bagaimana penggunaan dosisnya, dipakailah sesuai dengan ini. Pak, kenapa sih Pak nggak pakai dosis yang lain? Karena memang hanya 2 dosis ini yang kita boleh tulis di dalam kemasan, gitu, sesuai dengan aturan Badan POM. Nah, jika dari dosis yang tercantum pada label, itu sangat disarankan mulai konsumsinya dengan dosis yang paling ringan. Artinya apa? Jangan langsung nih masuk ke dosis pengobatan atau dosis pemeliharaan yang ada di atas. Gitu. Ya, kenapa? Karena banyak sekali kejadian orang minum obat herbal kita, langsung dia masuk ke dosis perawatan, apalagi dosis pengobatan, dia pikir karena aduh, ini orang tua saya atau pasien saya udah degeneratif nih, langsung aja deh saya kasih dosis pengobatan. Langsung menggigil dia, kena terjadi detoksifikasi yang vulgar, menggigil lah, ya kan, mencret-mencret lah, pipisnya kebanyakan gitu. Jadi akhirnya orang nggak mau konsumsi lagi, melanjutkan gitu, ya, nggak mau melanjutkan, ya. Nah, jadi jangan langsung masuk ke dosis pengobatan. Caranya gimana? Nah, kita mengatur pemberian dosis obat herbalnya gitu. Kita udah tahu dosis pengobatan tadi, ya kan, ini, ya kan. Terus kita juga udah tahu dosis pemeliharaan, ya. Terus masuklah kita ke dosis ringan. Kalau dosis pengobatan itu 100%, masuk ke pemeliharaan setengahnya. Masuk ke dosis ringan itu seperempatnya. Jadi kalau gamat ini kan 6 tablet sehari. Kalau setengahnya 3 tablet. Kalau seperempatnya itu 1,5 tablet. Jadi pagi setengah tablet, siang setengah tablet, sore setengah tablet. Caranya gimana? Ya bisa dipotek atau dibikin gerusan,